Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Gemar Berbagi. Spesial untuk teman-teman mahasiswa dan kita semua. Semoga berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga aktivitas perkuliahan di era daring ini segera berakhir ya, supaya kita bisa dapat berkumpul dalam aktivitas perkuliahan yang bisa menjadikan kita berada pada satu ruangan yang sama, non virtual ya, sehingga proses percakapan kita itu dapat berlangsung sebisa dan semaksimal mungkin. Nah, untuk perjumpaan kita pada kali ini teman-teman, ini dikhususkan untuk teman-teman yang berada pada fase akhir studi, teman-teman yang lagi mempersiapkan proposal penelitian, teman-teman yang lagi memikirkan tentang judul apa yang bisa diangkat untuk melakukan sebuah penelitian, memikirkan tentang metode apa yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan judul yang teman-teman angkat untuk dilakukan penelitian. Nah, kali ini teman-teman, kita akan bahas metode apa ya. Kali ini bukan tentang judul, kali ini bukan tentang skema-skema penelitian yang bisa teman-teman lakukan, tapi informasi yang akan saya bagikan kali ini hanya sebatas metode penelitian. Kalau metode penelitian kan banyak ya teman-teman. Nah, kira-kira metode apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini? Kualitatif, kuantitatif, atau metode penelitian dan pengembangan teman-teman. Nah, saya pikir kali ini mungkin agak enak ya kalau kita bahas tentang penelitian dan pengembangan ya, karena kebetulan tadi saya juga baru habis kuliah tentang metode penelitian dan pengembangan. Sehingga semoga informasi yang saya dapatkan melalui literatur yang saya baca, melalui diskusi dengan teman-teman dalam kegiatan perkuliahan, semoga bisa menambah referensi teman-teman, semoga bisa memberikan pemahaman buat teman-teman agar mempermudah, memperlancar teman-teman semua dalam memikirkan judul, dalam menggunakan metode penelitian, dalam memahami metode penelitian yang teman-teman gunakan sesuai dengan apa tema besar yang teman-teman angkat. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja membahas tentang penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa kerennya disebut dengan research and development ya. Research and development ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas temanya adalah research and development atau penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini merupakan nama yang diberikan oleh Bort and Jell pada tahun 1998 teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika menemukan nama research and development dalam buku metode penelitian, itu merupakan pengistilahan yang lahir dari Bort and Jell pada tahun 1998. Nah, berkaitan dengan penelitian dan pengembangan itu sendiri akan kita temukan kalau misalnya kita baca referensi yang berbeda. Di sana ada yang menyebutnya dengan 4D, ada yang menyebutnya dengan DDR, ada yang menyebutnya dengan ED. Nah, sebenarnya semua itu mengarah kepada satu pemahaman yang sama, yaitu tentang penelitian dan pengembangan. Nah, kalau misalkan disebut kita temukan 4D, apa sih 4D itu? 4D itu adalah design, define, development, and dissemination. Nah, kalau misalnya apa itu ED ya, ED itu berkaitan dengan analyze, design, development, implementation, dan evaluation ya teman-teman. Jadi sama ya antara ED, 4D, DDR, dan research and development itu sebenarnya mengarah kepada satu konstruk pemahaman yang sama tentang salah satu metode penelitian yang biasa digunakan oleh seorang peneliti untuk melakukan sebuah riset atau penelitian. Begitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, Bort dan Jell itu kemudian memberikan definisi tentang research and development. Jadi kata Bort dan Jell yang disebut dengan research and development itu merupakan metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan sebuah produk. Teman-teman catat ya, kata Bort dan Jell, kalau misalkan dilihat dalam definisinya ada dua kata kunci kaitannya dengan research and development itu. Kata kunci yang pertama adalah memvalidasi atau menguji, dan kata kunci yang kedua adalah mengembangkan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, ruang lingkup atau cakupan dari metode penelitian dan pengembangan yang dapat teman-teman lakukan itu meliputi 4 level teman-teman. 4 level sebagai ruang lingkup atau cakupan yang dapat dilakukan menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Apa sih cakupan yang dimaksud? Apa sih 4 level yang dimaksud? Level yang pertama adalah level penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menghasilkan sebuah rancangan tanpa menciptakan atau menguji sebuah produk, teman-teman. Seperti itu, teman-teman.
Jadi level yang paling pertama itu adalah level penelitian, di mana seorang penelitian itu melakukan penelitian dan hasil penelitian itu biasanya berupa sebuah rancangan, tidak sampai untuk menguji sebuah produk atau menghasilkan sebuah produk sebagai hasil penelitiannya. Jadi pada level ini yang dihasilkan adalah sebuah rancangan, teman-teman. Sementara level yang kedua itu berkaitan dengan level di mana seorang itu tidak akan melakukan penelitian, tapi spesifiknya hanya menguji tentang produk yang telah ada. Jadi produk yang telah ditemukan dalam sebuah riset yang dilakukan oleh orang yang berbeda atau orang lain itu diuji validitasnya, ya, diuji validitas daripada produk itu. Jadi dalam level 2 sekali lagi teman-teman, tidak ada aspek penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, namun metode penelitian research and development atau penelitian dan pengembangan itu digunakan untuk memvalidasi sebuah produk yang telah dihasilkan melalui riset yang dilakukan oleh orang lain atau orang yang berbeda, begitu teman-teman. Sementara level yang ketiga itu berkenan dengan level di mana seorang peneliti itu melakukan penelitian dan mengembangkan produk yang telah ada. Jadi kalau level pertama itu cuman melakukan penelitian untuk menghasilkan sebuah rancangan, sampai pada level kedua itu tidak melakukan penelitian, hanya melakukan uji terhadap produk yang telah ada. Pada level ketiga ini agak berbeda, ya. Jadi pada level ketiga itu di mana seorang peneliti dia melakukan penelitian, dia melakukan uji terhadap produk yang telah ada dan mengembangkan produk yang telah ada tersebut menjadi sesuatu produk yang sudah berbeda, hasil pengembangan yang dilakukan oleh si peneliti tersebut, teman-teman. Itu level ketiga. Nah, sementara level keempat merupakan level di mana seorang peneliti itu melakukan penelitian dan sampai pada tahapan di mana penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti tersebut berhasil menciptakan sebuah produk yang baru. Jadi tingkat kebaruan itu dihasilkan melalui riset yang dilakukan oleh seorang peneliti tersebut. Jadi masing-masing level berbeda, ya. Level 1 sekali lagi saya ulas kembali, level 1 itu adalah penelitian yang dilakukan untuk melahirkan sebuah rancangan tapi tidak diteruskan sampai pada tahapan menguji atau mengembangkan produk yang telah ada. Level 2 di mana peneliti tidak melakukan penelitian, ya, tapi metode itu digunakan untuk memvalidasi sebuah produk yang telah ada. Level 3 adalah level di mana seorang peneliti itu melakukan penelitian, melakukan validasi dan mengembangkan produk yang telah ada. Nah, sementara pada level keempat atau level yang tertinggi adalah peneliti melakukan penelitian sampai dengan menciptakan sebuah produk yang baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan oleh seorang peneliti lain. Jadi tingkat kebaruannya masih sangat baru, ya. Jadi sampai di situ teman-teman bisa untuk mulai memikirkan tentang kalau misalkan saya mau melakukan penelitian dengan menggunakan metode research and development yang namanya disampaikan oleh Bort dan Gel tadi 1998 itu, teman-teman akan melakukan penelitian pada level keberapa? Level 1, level 2, level 3, atau level 4? Tinggal teman-teman pilih sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, ya teman-teman. Sehingga bisa terus memotivasi untuk lahir video-video yang dapat membantu teman-teman semua untuk memudahkan teman-teman dalam urusan-urusan perkuliahan maupun urusan-urusan yang lain. Terima kasih teman-teman telah mampir. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel